Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang hasil pekerjaan Anda di pertemuan kedua. Jadi, tugas Anda kemarin Anda diminta membuat sebuah pendahuluan dengan tema penelitian seputar teknik industri. Nah, dari beberapa hasil yang telah Anda kerjakan, sekarang beberapa akan kita bahas. Jadi akan kita sampling untuk kita bahas, kita cocokkan dengan materi yang kemarin sudah diberikan. Nah, ini yang pertama. Ini adalah pekerjaan sampling, saya ambil secara acak. Nah, untuk latar belakang masalah, ini judulnya ini ya, karakteristik beberapa senyawa bioaktif ekstrak ampas kecap. Nah, dari judul dulu, kalau kita lihat di sini, kira-kira ini berhubungan tidak dengan teknik industri? Sepertinya tidak terlalu berhubungan ya. Jadi ambillah tema yang berhubungan dengan bidang ilmu teknik industri. Nah, ini mungkin lebih lebih ke gizi atau lebih ke ilmu sekitar biologi. Nah, jadi untuk tema sendiri untuk Kadek Novendi ini silahkan nanti Anda rubah, gunakan atau ambil tema seputar teknik industri saja. Nah, untuk latar belakang masalahnya sendiri, ini secara umum latar belakang masalah sebenarnya formatnya sudah jelas ya, kemarin diberikan. Untuk yang pertama, mendeskripsikan untuk paragraf pertama di sebuah latar belakang pendahuluan. Itu pertama adalah mendeskripsikan perusahaan atau objek penelitian secara umum, sertai data, hubungkan dengan permasalahan. Nah, di sini untuk deskripsi singkat ini, industri pengolahan kecap merupakan salah satu industri yang berkembang di Indonesia. Nah, kalimat pertama ini saja, ini adalah sebuah klaim ya. Klaim kalau industri pengolahan kecap itu salah satu industri yang berkembang di Indonesia. Anda tidak bisa hanya memberikan klaim seperti ini tanpa didasari data atau bukti. Jadi ketika Anda membuat seperti ini, itu sertakanlah data. Industri pengolahan kecap itu sekarang ada berapa di Indonesia, perkembangannya seperti apa. Sertakan data-data seperti itu dengan sumber yang jelas. Jadi tidak boleh Anda menggunakan klaim seperti ini tanpa didasari data. Kemudian pertumbuhan industri kecap di Indonesia mencakup besar setiap tahun, yaitu secara nasional terjadi peningkatan 10 sampai 20%. Nah, ini sebenarnya ada datanya ya. Tetapi data di sini itu pertama tidak spesifik. Jadi peningkatan 10% sampai 20%. Nah, ini dalam lingkup apa? Misalkan dalam lingkup yang lebih detail itu sebenarnya bisa diberikan. Misalkan dari tahun berapa sampai berapa. Yang dimaksud setiap tahunnya di sini ini dari tahun berapa sampai berapa. Kemudian apakah angkanya bisa genap seperti ini? Jadi lebih spesifik untuk pemberian datanya, dan jangan lupa sertakan sumber. Seperti itu. Oke, ini tadi sedikit saya revisi ya. Ini datanya sudah ada atau sudah ada buktinya, tetapi belum ada sumbernya dan kurang spesifik. Nah, ini saya berikan secara umum. Nanti tetap temanya silakan Anda masukkan tema yang lebih ke teknik industri. Kemudian hal tersebut mendorong peningkatan permintaan kedelai hitam sebagai bahan baku produksi kecap. Nah, ini mendorong peningkatan permintaan. Nah, mendorong permintaan, peningkatan permintaan itu berarti harus ada angkanya. Kan di sini ada kata-kata meningkat. Berarti harus ada angkanya. Meningkatnya dari berapa ke berapa? Untuk tahun berapa sampai berapa dan sebagainya. Dan juga harus ada sumbernya. Seperti itu. Kemudian menurut Matsuda 1999, salah satu kali produksi kecap bisa menghabiskan setengah hingga 2 ton kedelai hitam per hari. Nah, ini juga tidak spesifik.
di mana produksinya. Apalagi ini sepertinya nama asing ya. Apakah ini di Indonesia, di negara mana, atau di kota mana dan sebagainya. Jadi ini buatlah ini spesifik dan relevan. Ketika penelitian kita nanti akan diimplementasikan di Indonesia, ya berarti datanya dimasukkan yang di Indonesia. Dan juga spesifik. Lebih baik data-data seperti ini dibuat dalam bentuk tabel, itu juga lebih baik agar lebih mudah mencerna dan agar lebih mudah dicerna oleh pembaca, dan juga bisa memasukkan data yang lebih detail seperti itu. Kemudian dalam proses pembuatan kecap, yang digunakan adalah ekstrak dari fermentasi kedelai sehingga ampasnya dibuang menjadi limbah. Dari total industri kecap di Indonesia dan produksi kecap perharinya, bisa dilihat bahwa limbah hasil ekstraksi kedelai terfermentasi atau saus joy cake. Nah, istilah asing harus dicetak miring. Tersebut sangat melimpah, namun pemanfaatannya selama ini masih sangat kurang. Nah, ini keterangan seperti ini tidak masalah, tetapi polanya, jadi pola kalimat setiap Anda buat kalimat di karya ilmiah itu biasakan menggunakan pola SPOK. Jadi pertama diawali subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau keterangannya di depan juga boleh, tetapi harus ada subjek, predikat, dan objek yang disampaikan. Jadi seperti kaidah bahasa Indonesia lah. Kemudian dari total industri kecap di Indonesia dan produksi kecap perharinya, bisa dilihat bahwa limbah hasil ekstraksi kedelai terfermentasi tersebut sangat melimpah, namun pemanfaatannya selama ini masih kurang. Nah, ini kan ada kata-kata melimpah, sangat melimpah bahkan. Nah, berarti ini harus disertai dengan data. Anda tidak boleh menyebutkan banyak tanpa data. Jadi menyebutkan banyak, melimpah, kurang, sedikit. Nah, itu harus dengan data dan juga spesifik. Ini di tahun berapa data-data itu dan sebagainya. Untuk data-data, Anda bisa mencari selain di Google ya, itu Anda bisa mencari di BPS atau Badan Pusat Statistik dan sebagainya. Biasanya data itu di sana disediakan agar statistik datanya itu bisa dilihat dan dievaluasi untuk penelitian seperti ini. Nah, coba kita lihat di materi dulu. Kemudian di paragraf kedua, jadi gini ya, untuk format ini itu nanti setiap format seperti ini. Nah, setelah satu format seperti ini, deskripsikanlah dalam sebuah paragraf atau beberapa paragraf. Misalkan deskripsi perusahaan atau objek penelitian secara umum. Nah, ini yang memuat deskripsi seperti ini buatlah satu paragraf, atau mungkin kalau deskripsinya panjang buat dua paragraf. Jadi untuk lanjut ke format berikutnya atau lanjut ke pokok bahasan berikutnya, itu pisahkanlah dengan paragraf. Nah, tentunya juga menggunakan aturan paragraf yang baik. Jangan satu kalimat satu paragraf. Nah, seperti itu jangan. Jadi silakan Anda pelajari paragraf juga sebelum Anda nanti membuat karya ilmiah. Jadi pelajarinya mulai dari sekarang agar nanti ketika Anda KP itu Anda sudah bisa membuat latar belakang yang baik. Tidak perlu baru belajar setelah Anda mengambil KP. Nah, dasar-dasarnya ya, yang pertama kalimat efektif, kemudian pola SPOK. Jadi penulisan standar di bahasa Indonesia itu silahkan Anda pelajari dengan baik dulu, bagaimana membuat paragraf yang baik dan sebagainya. Dan juga gunakanlah istilah-istilah resmi yang ada di KBBI. Jadi ketika bingung misalkan, oh ini istilahnya ada di KBBI tidak, ya berarti Anda tinggal cari saja KBBI di Google seperti ini. Nah, Anda masuk di KBBI daring. Nah, webnya ini ya, kbbi.kemendikbud.go.id. Nah, silakan masukkan kata yang Anda ragukan tadi. Kalau di sini ada, misalkan jamak gitu ya. Nah,
Di sini ada kata jamak, berarti jamak masuk dalam KBBI. Misalkan kedelai. Nah, yang tidak ada di KBBI berarti itu bukan istilah resmi dari bahasa Indonesia. Jadi jangan digunakan. Seperti itu ya. Gunakan kata-kata, semua kata itu harus ada di KBBI. Karena yang di KBBI itu adalah istilah resmi. Oke, kita lanjut dulu. Untuk paragraf awal atau paragraf pertama atau mungkin sampai kedua kalau deskripsi objek atau perusahaannya panjang, dilanjutkan dengan paragraf selanjutnya yang membahas tentang deskripsi permasalahan secara umum, dampak permasalahan tersebut, sertakan data. Nah, kemudian setelah Anda mendeskripsikan objeknya tadi di paragraf awal, sekarang deskripsikan masalahnya apa. Ada masalah apa di sana? Atau hal yang mau dievaluasi apa, karena apa? Jadi kalau kita ingin menyelesaikan kalau ada suatu masalah itu kan pasti ada penyebab yang menjadikan hal itu sebagai masalah. Kalau kalau itu tidak ada penyebabnya ya berarti itu bukan masalah. Nah, acuan kita seperti itu. Jadi deskripsikan permasalahan secara umum dulu. Nah, pendeskripsiannya ini itu juga sertakan data. Kalau Anda menyebutkan misalkan pencemaran lingkungan sangat banyak dan mengganggu lingkungan. Nah, misalkan sangat banyak. Nah, sangat banyak itu angkanya seberapa banyaknya itu. Kemudian nanti kalau misalkan mengatakan banyak, banyak itu kan sebenarnya relatif ya. Misalkan dalam suatu negara itu ada tindak kejahatan itu berjumlah 50 kasus misalkan. Nah, 50 kasus di satu negara itu termasuk sedikit karena acuannya adalah negara, apalagi negara besar misalkan seperti Amerika Serikat. Dalam setahun hanya ada 50 kasus kejahatan, itu sangat sedikit. Tapi mungkin itu dalam suatu, misalkan di Indonesia ya, di Indonesia dalam suatu kecamatan 50 tindak kejahatan itu sangat banyak. Jadi banyak sedikit itu sangat relatif. Jadi sertakanlah informasi-informasi yang menunjukkan banyak itu dalam acuan apa. Nah, misalkan kebisingan sangat mengganggu pekerja di lini produksi pembubutan misalkan. Nah, berarti harus ada angka kebisingannya berapa. Nah, angka kebisingan di sini misalkan Anda ukur, ketemu misalkan hanya 35, sekitar 35 desibel. Nah, berarti itu harus Anda bandingkan untuk mengatakan itu berbahaya atau itu mengganggu pekerja. Nah, itu harus Anda bandingkan. Pembandingannya dengan apa? Ya, berarti kan standar dari kebisingan yang mengganggu itu sebenarnya sudah ada. Anda cari standarnya, Anda bandingkan dengan standarnya, baru Anda klaim itu kebisingannya mengganggu pekerja saat melakukan proses produksi. Nah, contoh-contoh seperti itulah. Itu harus Anda cermati di latar belakang. Nah, pendeskripsian masalah secara umum ini, Anda deskripsikannya masalahnya itu secara umum dulu. Secara umumnya dulu, mengakibatkan apa secara umum, atau efeknya seperti apa, dan sebagainya. Nah, kemudian di paragraf berikutnya, deskripsikan permasalahan secara khusus. Nah, ini lebih fokus ke permasalahan yang akan diselesaikan itu apa, tapi secara rinci. Di sini sudah mulai rinci. Misalkan kebisingan, ya kebisingannya itu di lini produksi apa, atau lebih spesifik di mesin apa, dan sebagainya. Jadi lebih spesifik seperti itu. Jangan Anda mendeskripsikan permasalahan kebisingan di perusahaan PT AH atau di PT AHM mengganggu pekerja. PT AHM kan luas sekali. Anda spesifikkan itu di lini produksi apa, di bagian mesin apa, atau yang lebih spesifik lagi untuk mendeskripsikan kebisingan itu. Jadi Anda spesifikkan permasalahan yang Anda jabarkan di sini. Ini paragraf baru ya, paragrafnya baru. Sertakan data ya, jadi seperti yang umum tadi, sertakan juga data di sana. Permasalahan yang tidak diselesaikan harus jelas secara spesifik dan detail. Nah, di sini sudah mulai detail. Jadi kata kuncinya spesifik dan detail. Kemudian paragraf baru lagi, paparkan metode-metode yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Nah, di tempat teman Anda ini belum ada metodenya, atau penjabaran secara spesifiknya juga belum ada. Ini hanya mendeskripsikan permasalahan secara umum dan juga objek yang diteliti, tetapi tidak detail dan masih dalam satu paragraf. Polanya juga belum berpola SPOK. Nah, seperti itu. Metodenya juga belum disampaikan. Nanti permasalahannya spesifik itu belum terlihat di sini. Nah, hanya limbahnya melimpah, namun manfaatnya masih sangat kurang. Nah, permasalahannya sudah disebutkan tapi belum spesifik. Kemudian setelah ini harusnya ada pemaparan metode dari permasalahan yang spesifik tadi. Metode-metode yang dapat diaplikasikan itu seperti apa? Apa saja metodenya yang kira-kira memungkinkan untuk diaplikasikan? Maksudnya seperti ini. Misalkan permasalahannya itu adalah mengembangkan alat pencuci pakaian atau mesin cuci, mengembangkan sebuah mesin cuci. Di suatu perusahaan mereka ingin mengembangkan sebuah mesin cuci. Berarti metode-metode yang mungkin digunakan itu ya berarti metode perancangan dan pengembangan produk. Itu ada banyak yang dapat digunakan. Ya jangan permasalahannya mengembangkan produk mesin cuci, metodenya menggunakan metode ergonomi, metode peramalan dan sebagainya. Itu tidak relevan. Atau mungkin menggunakan OEE dan sebagainya, itu tidak relevan. Nah, makanya harus sesuaikan dengan masalahnya. Agar fokus, masalahnya harus disampaikan secara detail dahulu. Baru nanti lanjut ke pemilihan metodenya atau pemaparan metode-metode yang mungkin. Kemudian setelah memaparkan metode-metode yang memungkinkan digunakan di paragraf baru atau boleh di paragraf yang sama, Anda jelaskan kelebihan dan kekurangan metode-metode itu terhadap masalah yang Anda hadapi. Kemudian setelah dijelaskan kelebihan dan kekurangannya, berikan analisa atau hasil pertimbangan mengapa memilih salah satu metode itu. Misalkan di peningkatan produktivitas, misalkan produktivitas mesin ya di suatu perusahaan. Nah, mungkin ada banyak metode di sana. Kemudian penulis itu mengklaim akan menggunakan metode A misalkan. Nah, kenapa menggunakan metode A? Karena berdasarkan hasil penelitian terdahulu atau metode A itu menghasilkan nilai efisiensi yang diperoleh itu yang paling baik. Nah, seperti itu contohnya. Itu nanti bisa dihubungkan dengan tinjauan pustaka atau kajian pustaka. Nanti bisa lebih dibuktikan seperti itu. Atau metode itu cocok untuk perancangan produk pengembangan mesin cuci karena sesuai dengan penggunanya atau sesuai dengan arah pengembangannya dan sebagainya. Jadi harus ada alasan-alasan seperti itu kenapa menggunakan metode tersebut. Jadi saya ulangi lagi, sebelumnya dipaparkan dulu metode-metode yang memungkinkan. Kemudian dari metode-metode yang memungkinkan itu Anda berikan positif negatifnya terhadap masalah Anda. Mau metode ini kelebihannya ini, kekurangannya ini, metode ini kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kemudian pada penelitian ini akan digunakan metode A karena metode ini memiliki hasil yang lebih baik dalam menghasilkan hasil pengembangan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi di sini Anda harus banyak membaca tentang metode-metode dahulu. Jadi saran saya di tugas ini Anda sekalianlah jangan hanya membuat tugas tapi nanti akhirnya tidak berguna. Nah, sebaiknya Anda planning dulu, Anda rencanakan, Anda planning dulu mulai dari sekarang. Nanti saat KP dan saat skripsi itu Anda ingin meneliti tentang bidang teknik industri yang mana. Nah, kemudian bidang itu nanti kira-kira menggunakan metode mana saja. Jadi masalah seputar bidang itu nanti kira-kira menggunakan metode apa saja. Itu Anda baca tentang metode-metode tersebut. Ya kalau sudah diajarkan di perkuliahan ya Anda baca kembali perkuliahan Anda yang sudah kemarin. Kemudian Anda paham karakteristik masing-masing metodenya.
Anda jabarkan di sini dan Anda pilih salah satu yang relevan dengan permasalahan Anda. Jadi nanti bisa digunakan sebagai referensi saat membuat laporan KP atau saat mengerjakan tugas akhir. Nah, setelah metode yang cocok itu ditentukan di sini dengan alasan dan dengan uh, deskripsi yang menyatakan kalau metode itu cocok, kemudian Anda buat paragraf baru tentang deskripsi kesimpulan latar belakang masalah. Nanti penelitian Anda itu ingin meneliti apa, menggunakan metode apa, tujuannya apa, bukan tujuan, hasil akhir yang diharapkan seperti apa, masalah yang hendak diselesaikan seperti apa, dan sebagainya. Jadi Anda review ulang dan Anda jelaskan nanti harapannya dari penelitian Anda itu seperti apa hasilnya. Nah, ini untuk masing-masing ide ini Anda pisahkan dengan paragraf-paragraf seperti itu. Nah, jadi jangan hanya seperti ini ya. Yang ini sudah temanya tidak sesuai dengan teknik industri. Nah, ini juga sebenarnya ini agak aneh. Ini judulnya karakteristik beberapa senyawa bioaktif ekstrak ampas kecap. Ini kan karakteristik beberapa senyawa bioaktif. Tapi di sini permasalahan yang disampaikan, walaupun belum detail, ini adalah limbah hasil fermentasi yang melimpah, namun pemanfaatannya selama ini masih sangat kurang. Nah, kan masalah sama judulnya udah nggak nyambung. Seperti itu. Ini hanya contoh saja. Kemudian kalau kita lihat mungkin ada lagi, saya acak ya. Saya download beberapa. Jadi saya tidak memilih, coba yang agak panjang. Nah, ini kayaknya lumayan ini. Nah, judulnya pemanfaatan kelapa sawit sebagai sumber produksi di PT Gemilang Cahaya Mentari. Oke, ini sudah ada judulnya. Nah, ini sesuai dengan teknik, kaitannya lumayan berkaitan dengan teknik industri. Nah, tapi dalam menyebutkan judul, jadi judul Anda tulis seperti ini dulu tidak masalah. Tetapi nanti setelah membuat latar belakang, sudah tahu metodenya menggunakan apa, tambahkanlah metodenya. Misalkan perancangan mesin cuci apa tipenya menggunakan metode KFD, kemudian tujuannya apa, untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada apa yang akan dilakukan, metodenya apa, tujuannya apa, di mana misalkan. Nah, seperti itu. Jadi judul itu dibuat sependek mungkin tapi lengkap memuat informasi dari penelitian Anda. Tapi sebelum tahu metodenya, Anda pakai seperti ini dulu tidak masalah. Nah, kita lihat latar belakangnya. Energi migas masih menjadi andalan perekonomian Indonesia. Pembangunan industri di Indonesia yang sedang giat-giatnya membuka konsumsi energi rata-rata 7% dalam 10 tahun terakhir. Nah, ini sudah disertai dengan data, tapi ini hanya bilang 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir itu dalam konteks tahun berapa sampai berapa? Karena penelitian ini bisa saja dibaca 2 tahun lagi misalkan. Ada yang membaca 2 tahun lagi membaca penelitian ini. Nah, ini kan 10 tahun terakhir acuannya berarti kan sudah beda. Misalkan sekarang tahun 2021 dibaca 2023. Oh, 10 tahun terakhirnya kan berarti beda dengan yang dilakukan penulis saat itu. Jadi sebutkan tahunnya saja, itu lebih aman. Sedang giat-giatnya membuat konsumsi energi rata-rata 7% pada rentan tahun sekian sampai sekian. Kemudian jangan lupa sebutkan sumbernya. Seperti itu. Kemudian kita lihat paragraf kedua. LPG adalah singkatan dari liquid petroleum gas. Nah, istilah asing silahkan dicetak miring. LPG merupakan campuran. Nah, ini kan sebenarnya penjelasan ini sebenarnya masih masuk di format yang ini, deskripsi umum objek penelitian atau deskripsi umum perusahaannya. Dipisahkan menjadi 2 paragraf. Kalau itu terlalu panjang, kemudian ada buat 2 paragraf itu tidak masalah. Tetapi nanti saat masuk ke poin berikutnya itu Anda buat paragraf baru. Seperti itu. Nah, ini paragraf kedua langsung
ke metode, berarti ada yang dilewati. Kita lihat dulu di sini. Singkat, LPG merupakan campuran dari berbagai unsur karbon. Nah, ini kan menjelaskan LPG-nya. Penggunaan energi minyak bumi yang semakin tinggi menyebabkan cadangan energi semakin menipis, sehingga perlu adanya alternatif energi pengganti bahan sebagai bahan penyusun LPG. Kelapa sawit dalam penelitian ini akan digunakan. Nah, ini sebenarnya harusnya dipisahkan. Penjelasan LPG di sini ini merupakan penjelasan dari objek penelitiannya. Jadi dipisahkan sebagai paragraf sendiri. Kemudian di sini mendeskripsikan permasalahannya. Nah, dalam deskripsi permasalahan di sini itu permasalahan secara umum dijelaskan tapi belum menggunakan data. Di sini kan ada klaim penggunaan energi minyak bumi semakin tinggi menyebabkan cadangan minyak bumi semakin menipis. Nah, ini kan sebuah klaim. Sebuah klaim kalau penggunaan minyak bumi semakin tinggi dan cadangan minyak semakin menipis. Nah, ini harus disertai data kalau ada klaim. Dan kalau Anda menyertai data itu juga harus ada sumbernya. Datanya spesifik. Misalkan kalau ini kan konteks waktunya jelas harus ada ya. Dalam konteks waktu yang mana, kemudian data nilainya seberapa, berarti kan ada dua nilai. Semakin tinggi berarti harus ada konsumsi energi per tahun. Dari tahun sekian sampai sekian itu terlihat grafiknya meningkat. Kemudian menyebabkan cadangan minyak bumi semakin menipis. Nah, cadangan minyak buminya yang masukkan data di situ. Kalau cadangan minyak buminya semakin menipis berarti menunjukkan grafik yang menurun. Seandainya data itu dibuat sebuah grafik dan sertakan sumbernya. Konteksnya juga ini di mana, di negara mana, atau global seluruh dunia dan sebagainya. Kemudian sehingga diperlukan adanya energi pengganti sebagai bahan penyusun LPG. Kalau penyusun LPG itu kan berarti membuat bahan bakar itu menjadi LPG gitu ya. Mungkin maksudnya tidak seperti itu, tetapi kata ini maksudnya seperti itu di kata ini. Jadi mungkin kata-katanya yang dirubah untuk menggantikan peran LPG dalam kebutuhan sehari-hari atau dalam bidang sektor industri, misalkan seperti itu. Jadi jangan sebagai bahan penyusun LPG, kan konteksnya ini kan menggantikan, bukan menyusun LPG. Kalau kata-katanya seperti ini berarti bahan-bahan alternatif itu digunakan untuk membuat LPG atau untuk menyusun LPG. Seperti itu. Kelapa sawit dalam penelitian ini digunakan sebagai energi pengganti minyak bumi. Loh, ini tadi membicarakan tentang LPG, tapi kenapa kok sekarang jadi pengganti energi minyak bumi? Nah, ini kan tidak relevan lagi. Di awal bilang A, kemudian berikutnya bilang B. Nah, itu Anda juga harus konsisten. Jangan seperti ini. Nah, karena ini ada klaim kelapa sawit dalam penelitian ini digunakan sebagai pengganti energi. Nah, ini harus disertai juga dengan alasan kenapa peneliti memandang kelapa sawit sebagai pengganti energi. Itu harus ada alasannya. Misalkan karena kelapa sawit itu dapat terus diproduksi, karena itu kan dapat diperbaharui ya sumbernya ya. Ditanam terus kelapa sawitnya, kemudian dipanen, itu kan dapat diperbaharui. Itu alasannya kenapa di sini diteliti sebagai pengganti energi. Nah, alasan-alasan seperti itu harus disampaikan. Jangan hanya klaim kelapa sawit dalam penelitian ini dijadikan sebagai pengganti energi tanpa alasan kenapa. Nah, itu. Jadi pembaca itu pasti akan bertanya-tanya, loh, kenapa kok kelapa sawit? Kenapa kok tidak yang lainnya? Atau seperti minyak jarak dan sebagainya yang bisa digunakan sebagai pengganti, atau etanol atau yang lain. Nah, seperti itu. Jadi harus ada alasannya kenapa peneliti meneliti kelapa sawit ini. Nah, ini permasalahannya masih satu paragraf, jadi harus dipisahkan. Kemudian setelah dipisahkan itu dideskripsikan ulang, ditambah dengan data-data, dan dideskripsikan lagi secara spesifik dan detail di paragraf berikutnya. Kelapa sawit yang seperti apa, kemudian kandungan kelapa sawit itu seperti apa, kenapa bisa dipandang sebagai pengganti energi minyak bumi dan sebagainya. Mungkin terlihat rumit ya, tapi silakan Anda cermati per poin. Jadi misalkan ini ada poin-poin latar belakang seperti ini. Ada 5 poin. Nah, Anda perdalam satu-satu dulu. Anda selesaikan untuk yang format yang pertama.
atau di awal-awal latar belakang. Kemudian setelah ini bagus, jadi beberapa satu atau beberapa paragraf. Kemudian Anda lanjutkan mendeskripsikan untuk poin yang selanjutnya dan seterusnya. Itu akan menjadi tidak rumit kalau Anda mencerna ini satu persatu. Nah, kemudian ini metode yang dipakai adalah metode penelitian eksperimen di mana data yang diperoleh melalui serangkaian uji laboratorium. Metode penelitian deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan dengan membuat gambarannya lalu diambil dari hasil deskripsi tersebut. Loh, ini maksudnya menggunakan banyak metode atau seperti apa? Nah, di sini hanya menyebutkan metode-metodenya tapi tidak dihubungkan dengan masalahnya. Jadi metode itu Anda sebutkan, kemudian Anda hubungkan dengan masalahnya. Metode ini untuk masalah yang diselesaikan, kelebihannya ini, atau untuk masalah sejenis yang diselesaikan itu kelebihannya ini, kekurangannya ini. Metode B kelebihannya ini, kekurangan ini. Kemudian pilih metode yang cocok dengan alasan. Berdasarkan permasalahan, metode yang paling cocok adalah metode penelitian eksperimen karena dengan melakukan eksperimen data-data yang diperoleh akan lebih kuat. Nah, kalau saran saya, buatlah penelitian dengan metode yang sudah baku saja. Jadi, kalau metode eksperimen berarti Anda harus merancang sebuah eksperimen. Ya, kalau rancangan eksperimen Anda itu standar dan dapat diterima oleh semua orang. Tetapi kalau metode Anda itu tidak standar, ya berarti nanti penelitian Anda akan diragukan. Jadi lebih baik gunakanlah metode-metode yang lebih standar. Misalkan kalau di perancangan dan pengembangan produk, ya Anda gunakan metode yang kemungkinan Anda gunakan, misalkan menggunakan KFD, Kano, Conjoint Analysis, Kansei, dan sebagainya. Itu adalah metode-metode standar yang sudah ada urutan langkah-langkah dalam melakukan metode tersebut. Jadi Anda enak, tidak perlu merancang, dan itu sudah tidak diragukan nanti hasilnya, karena metode itu sudah banyak digunakan, sudah banyak dipublikasikan, dan hasilnya juga sudah diterima oleh banyak orang sebagai metode yang standar. Lebih baik gunakan metode-metode yang seperti itu. Jadi nanti saat sidang, baik sidang KP atau mungkin sidang TA, itu nanti tidak banyak pertanyaan yang menjebak Anda sendiri di situ. Loh, ini metode eksperimennya tidak mewakili yang Anda teliti dan sebagainya. Tapi kalau Anda menggunakan metode yang standar itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah tidak ada, karena metode itu sudah standar. Nah, itu ya saran saya ya. Nah, kemudian ini berdasarkan permasalahan di atas, pada penelitian ini akan dilakukan pemanfaatan kelapa sawit sebagai pengganti minyak bumi. Loh, tadi membicarakan LPG kok ini tahu-tahu minyak bumi muncul. Nah, itu kan aneh juga. Nah, minyak bumi yang mana? Minyak bumi kan nanti olahannya banyak secara spesifik. Ada solar, ada oli, kemudian ada premium, pertalite kalau di produk Pertamina ya, dan sebagainya. Jadi ini juga harus spesifik. Menggantikan minyak bumi di segmen apa? Di segmen rumah tangga misalkan, mau menghidupkan konsep kompor minyak lagi tetapi yang lebih efisien, misalkan seperti itu. Atau untuk bahan bakar diesel misalkan. Berarti nanti berkaitan juga dengan penelitian yang Anda lakukan. Kalau minyak ya berarti nanti harus ada pembandingnya dengan kompor yang banyak digunakan saat ini. Kalau di bahan bakar diesel ya berarti nanti pembandingnya solar dan sebagainya. Itu nanti akan menentukan penelitian Anda ke arah mana. Jadi jangan terlalu umum seperti ini sebagai pengganti minyak bumi yang semakin menipis. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar produksi LPG dapat dilakukan menggunakan sumber daya kelapa sawit. Lah, ini semakin tidak nyambung. Tadi membicarakan tentang minyak bumi, ini lanjut ke LPG lagi. Loh, ini minyak bumi atau LPG yang diteliti. Ini sangat rancu. Sangat rancu bagi pembaca karya ilmiah Anda, yang berdampak berkurangnya penggunaan minyak bumi serta memicu pemanfaatan sumber daya lain sebagai
pengganti minyak bumi loh. Ini minyak bumi keluar lagi. Nah, ini kan lucu. Sebenarnya apa yang akan diteliti, minyak bumi atau LPG? Kok kadang minyak, kadang LPG. Nah, itu kan beda. Seperti itu. Jadi silahkan Anda perhatikan itu. Oke, secara umum latar belakang seperti itu revisinya. Ini saya hanya sampling saja. Hanya saya sampling. Silahkan Anda revisi dulu. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, silahkan Anda melakukan revisi ini dulu. Anda buat latar belakang yang mantap. Kalau Anda perlu survei ke perusahaan, kalau memungkinkan dengan protokol kesehatan yang baik, perusahaannya mengizinkan dan sebagainya, silahkan survei. Urus suratnya dari awal. Pelayanan TU sudah mulai aktif. Anda bisa minta surat, bisa WA Mas Iswanto, kemudian nanti prosedur suratnya seperti apa dan sebagainya. Untuk mencari permasalahan di perusahaan. Dan nanti kalau Anda lakukan itu sebaiknya Anda lakukan awal, jangan nanti mau dikumpulkan tugasnya baru Anda lakukan. Nah, nanti waktunya tidak akan keburu. Ketika Anda survei ke perusahaan, itu juga hal baik yang ada di sana, Anda sudah punya pandangan perusahaan untuk KP juga nanti. Tidak harus perusahaan ya, sebenarnya masalah kalau perancangan, misalkan perancangan itu kan tidak harus di perusahaan, tapi di produk yang sehari-hari digunakan yang berdampak bagi banyak orang itu kan juga bisa dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi itu hanya 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 apa ya? Hanya contoh saja. Contoh tergantung penelitian Anda mau di bidang apa. Kalau di bidang ergonomik juga Anda menganalisa barang yang digunakan sehari-hari itu juga bisa. Misalkan desain gelas tertentu, desain kursi tertentu dan sebagainya. Gitu ya. Jadi tidak harus di perusahaan, di UKM pun boleh. Tapi lebih baik Anda sekali kalau misalkan mau ke UKM sekalian Anda cari buku panduan KP, Anda lihat oh syarat PT atau UKM itu seperti apa biar nanti Anda nggak kerja dua kali waktu KP. Itulah Anda lakukan saat ini juga kalau memungkinkan itu lebih baik. Jadi ini tidak harus ya, tidak harus Anda ini harus survei ke perusahaan, tidak. Jadi tergantung tema yang Anda angkat seperti apa. Atau kalau Anda punya kenalan di perusahaan tertentu, kemudian Anda tanya, oh di sini ada permasalahan ini. Kemudian Anda misalkan meminta data detailnya saja, tidak harus ke sana. Data detailnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebagai penyusun latar belakang. Nah, itu juga boleh. Jadi untuk caranya bebas ya, cara untuk memperoleh informasi itu bebas. Menentukan tema juga bebas, tapi yang berkaitan dengan bidang teknik industri. Jangan tadi yang lebih ke biologi dan sebagainya, jangan. Karena bidang kita teknik industri, ya kita nanti penelitian karya ilmiah dan karya ilmiah kita nanti mengarah ke sana. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, kalau dilihat dari teorinya yang saya berikan kemarin, ini saya review ulang ya. Berisi ringkasan atau penarikan kesimpulan dari latar belakang masalah. Nah, berarti ringkasan latar belakang masalah itu dirumuskan dalam kalimat tanya, dalam satu kalimat atau beberapa kalimat tanya. Atau bisa juga disebutkan dalam paragraf atau poin-poin. Yang penting harus jelas dan spesifik, namun singkat. Nah, untuk jumlahnya itu jangan banyak-banyak. Tadi saya lihat-lihat di pekerjaan Anda atau mungkin teman Anda itu ada yang latar belakangnya banyak. Jangan ya, bukan latar belakang, tapi rumusan masalahnya banyak. Untuk level skripsi, jadi KP itu nanti latar belakangnya mengikuti skripsi. Yaitu jumlahnya mungkin 1 sampai 2 rumusan saja. Maaf, tadi saya menyebut latar belakang, maksud saya rumusan masalah. Jadi 1 sampai 2 saja sudah cukup, tapi spesifik dan detail seperti itu. Nah, ini kita baca rumusan masalah di teman Anda. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, masalah yang akan diselesaikan adalah bagaimana olahan kelapa sawit dapat digunakan sebagai pengganti bahan baku dalam memproduksi LPG. Nah, ini kan sebenarnya rancu. Tadi bilangnya minyak tanah, kok ini LPG lagi. Kemudian kalau kata-katanya seperti ini, berarti isinya itu nanti kelapa sawit diolah menjadi LPG, pengganti LPG. Berarti sifatnya adalah menjadi gas yang dapat terbakar, dapat digunakan untuk memasak. Nah, seperti itu kalau latar belakangnya seperti ini. Dan ini bukan mencari efisiensinya, tetapi mencari caranya, bagaimana olahan kelapa sawit digunakan. Berarti kan mencari caranya.
Nah, caranya itu yang akan dievaluasi di sini, yang akan diteliti di sini caranya seperti apa. Nah, lebih baik Anda meneliti yang kaitannya dengan teknik industri itu lebih kuat ya, lebih kuat. Jadi agar nanti metode yang Anda gunakan itu dapat menggunakan metode yang lebih standar. Penelitian Anda akan lebih mudah dengan seperti itu. Kalau seperti ini kan nanti eksperimennya seperti apa dan sebagainya itu kan rancangannya, resiko salahnya atau resiko itu tidak dapat diterima oleh pembaca atau dengan teori-teori yang mendukung itu nanti akan sangat besar kalau Anda membuat metode perancangan sendiri atau membuat metode eksperimen sendiri seperti itu. Kemudian jawaban dari rumusan masalah akan diperoleh dari hasil analisis pengolahan data dari metode yang digunakan. Jadi metodenya apa, nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, hasil itu merupakan jawaban dari rumusan masalah ini. Jadi sesuaikanlah seperti itu. Dan juga pastikan itu menjawab atau menyelesaikan dari permasalahan yang Anda kerjakan atau yang permasalahan yang Anda selesaikan di penelitian Anda. Nah, ini juga harus diperhatikan, membuat rumusan masalah yang sudah dapat dijawab tanpa dilakukan penelitian. Nah, kalau ini harus ada penelitiannya ya. Jadi ini untuk poin yang dihindari yang pertama itu masuk ya. Membuat rumusan masalah yang tidak berhubungan dengan tujuan penelitian. Oke, ini hanya rancu saja. Tapi lebih baik di sini juga Anda hubungkan dengan metode yang Anda gunakan agar nanti rumusan masalah itu merupakan pertanyaan dari jawaban kesimpulan metode atau jawab pertanyaan dari hasil metode yang Anda gunakan. Jadi hasilnya seperti apa? Nah, itu jawabannya. Nah, seperti itu. Rumusan masalahnya di sini, ini pertanyaannya. Seperti itu ya keterkaitannya. Oke. Seperti itu rumusan masalahnya. Kemudian asumsi dan batasan masalah. Jadi ada asumsi dan ada batasan, tapi opsional. Batasan saja juga bisa jika tidak ada yang diasumsikan. Contoh asumsi bisa Anda pelajari di materi yang sebelumnya, di video saya sebelumnya. Nah, ini kita baca saja di penelitian ini. Pada penelitian ini diasumsikan bahwa buah kelapa sawit dalam kondisi sehat dan tidak busuk. Kalau sehat itu bukan di buahnya ya, buah ketika dipetik itu kan sudah tidak hidup. Maksudnya yaitu kalau ditanam hidup, tapi maksudnya sehat di sini mungkin bisa dikategorikan sebagai kondisi baik ya. Kondisi baik itu juga harus spesifik. Kategori baik itu seperti apa? Itu juga sedikit dijelaskan di sini. Dan tidak busuk. Oke, penelitian ini hanya memfokuskan pada eksperimen kelapa sawit untuk dijadikan bahan baku produksi LPG. Jadi fokusnya eksperimen kelapa sawit untuk dijadikan. Nah, oke. Seperti ini lumayan baik, tapi kembali lagi lebih baik sesuaikan di bidang yang lebih ke TI ya, lebih ke TI sekali. Ini berhubungan dengan teknik industri juga. Jadi pembaruan energi sebenarnya itu juga masuk, tetapi lebih baik Anda untuk level S1 sebaiknya Anda gunakan metode yang sudah standar saja. Jadi Anda tidak perlu meraba-raba metodenya kira-kira seperti apa dan sebagainya. Gunakan yang sudah ada saja. Oke, kita lanjut ke tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memastikan bahwa olahan kelapa sawit dapat dijadikan sebagai bahan baku pengganti produksi LPG, di mana untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya eksperimen kelapa sawit. Nah, ini sebenarnya tidak perlu ya kata-kata ini ya. Jadi sebenarnya rumusan dan tujuan itu mirip-mirip. Bedanya rumusan itu kalimatannya, tujuan itu dalam sebuah kalimat saja. Kemudian manfaatnya. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan energi alternatif pengganti minyak bumi untuk memproduksi untuk memproduksi LPG. Mengganti minyak bumi atau LPG. Minyak bumi dan LPG kan beda. Minyak bumi itu sifatnya cair, LPG itu sifatnya gas. Ya, itu kan beda. Jadi ini rancu yang dari tadi itu di sini ya. Itu juga Anda juga kalau membuat pendahuluan jangan sampai rancu seperti ini. Dapat memicu penelitian-penelitian lain yang
untuk menelusuri energi alternatif lainnya. Oke. Mengingat bahwa persediaan minyak bumi semakin hari semakin menipis, dengan adanya penelitian ini diharapkan mengurangi aktivitas pertambangan minyak bumi, serta masyarakat luas pun tidak perlu khawatir akan kelapa sawit, karena kelapa sawit sumber energi alam yang dapat diperbarui. Nah, untuk yang pertama tadi sudah menyangkut ke dalam ranah akademik ya, untuk memicu penelitian-penelitian lainnya. Nah, itu kan dalam ranah akademik. Kemudian yang lainnya itu memicu pada yang ini itu mengacu pada objeknya atau pengguna objeknya, seperti itu. Sebenarnya poin-poinnya yang ini sudah lumayan baik, cuma isinya masih rancu. Kemudian metode di sini juga belum dijelaskan secara spesifik. Kenapa menggunakan metode ini, itu belum spesifik. Kenapa kok tahu-tahu milih ini? Nah, seperti itu. Jadi penjelasannya harus lebih spesifik. Oke. Saya kira dua contoh tadi sudah mewakili, jadi silahkan Anda revisi pekerjaan Anda sesuai dengan materi ini. Sebenarnya yang paling banyak itu di latar belakang ya, terutama ini format latar belakang masalah. Nah, ini terapkanlah format ini sebaik mungkin agar nanti permasalahan yang Anda jelaskan di latar belakang itu sangat jelas dan tidak mudah dibantah, seperti itu. Bagaimana tidak mudah dibantah? Berarti harus spesifik, dan permasalahan tersebut ketika orang baca itu sudah, penelitian ini memang perlu dilakukan karena masalah yang dihadapi itu sangat urgent. Nah, misalkan seperti itu, harus ada yang seperti itu agar nanti tidak mudah dibantah. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi tugasnya minggu depan itu silahkan Anda revisi pekerjaan Anda di minggu kemarin, sesuaikanlah dengan isi materi dari revisi ini, terapkanlah di pekerjaan Anda, dan segera kerjakan pekerjaan Anda setelah Anda menerima perkuliahan ini. Kenapa? Karena kalau Anda butuh data, butuh mencari permasalahan dan sebagainya, misalkan saya mau mencari perusahaan sekalian agar nanti bisa tahu gambaran KP di sana juga, dan seperti itu ya, berarti kan harus ada dokumen. Misalkan mau seperti itu, tidak wajib ya, saya tegaskan lagi. Yang penting ada sebuah permasalahan yang berhubungan dengan ranah teknik industri, tapi tidak harus di perusahaan. Tapi misalkan di perusahaan, berarti harus ada dokumen surat-suratnya untuk bisa masuk ke perusahaan. Itu kan Anda harus meluangkan waktu untuk mengurus itu. Jadi usahakan itu tidak mendadak. Anda menerima kuliah ini, selesai kuliah ini, nanti silahkan langsung Anda cari surat-suratnya di TU, kemudian Anda masuk ke perusahaan dan sebagainya untuk mencari permasalahan yang Anda butuhkan, seperti itu. Kalau ingin sekali jalan ya Anda sekalian ke perusahaan, itu sebenarnya juga baik, walaupun tidak saya wajibkan di sini, agar nanti waktu KP Anda sudah punya relasi, sudah punya kira-kira permasalahannya nanti apa, agar nanti KP Anda lebih enak. Itu juga sebenarnya bukan pekerjaan yang sia-sia, karena akan ada gunanya, seperti itu. Tapi tidak saya wajibkan di sini. Yang saya wajibkan itu harus mengangkat sebuah permasalahan yang berhubungan dengan teknik industri. Nah, nanti tugas ini formatnya sama ya seperti kemarin ya, hanya Anda perbaiki saja sesuai dengan isi kuliah ini. Anda kumpulkan di Classroom paling lambatnya nanti silahkan perhatikan di tenggat Google Classroom. Jangan sampai terlambat mengumpulkan, dan kerjakan sebaik-baiknya karena ini merupakan modal untuk penyelesaian karya ilmiah Anda di KP dan di skripsi. Semakin Anda bersemangat untuk mengerjakannya sebaik mungkin, nah nanti di KP dan skripsi itu Anda akan semakin diringankan pekerjaan Anda karena Anda sudah paham, bahkan sudah punya apa yang akan dibahas. Nanti tinggal disempurnakan saja di KP dan skripsi, seperti itu. Tidak akan sia-sia jika Anda melakukan hal tersebut. Oke, saya rasa cukup. Kuliah
ini saya akhiri. Selamat mengerjakan dan kerjakan sebaik mungkin. Saya akhiri, salam.